Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar anak hebat ibu semua pada hari ini? Alhamdulillah, luar biasa Allah. Alhamdulillah, terima kasih. Anak ibu hari ini semangat semua ya. Hadir anak ibu hari ini semua? Hadir. Sebelum kita belajar, mari dulu kita bernyanyi bersama. Mau anak bernyanyi kita bersama? Mau. Ya, mari kita bernyanyi bersama untuk menambah semangat pagi kita. 1, 2, 3. Satu, dua, kita berdoa dulu. Ketua kelas siapkan untuk berdoa. Yuk, gerak. Hormat, gerak. Tegak, gerak. Baca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba. Amin. Semua seperti biasanya setelah kita berdoa, kita terbiasa dulu membaca ayat pendek. Ayat pendek pilihan kita pada hari ini adalah surat Al-Kautsar. Anak-anak ibu hebat semua, pada pagi hari ini kita akan mempelajari pelajaran beriman kepada kitab Allah. Tapi sebelum kita belajar, ibu mau tanya dulu, siapa anak ibu tadi yang sarapan pagi ke sekolah? Hebat, bagus. Salah tidak, nak? Ya, tidak. Nanti siapa lagi ya? Siapa yang datang ke sekolah, mandi pagi, kemudian gosok giginya? Wah, alhamdulillah semua anak ibu sudah terbiasa dengan hidup bersih. Yang salam cium tangan orang tuanya tadi. Alhamdulillah anak ibu sudah terbiasa dengan hidup bersih. Kemudian sudah terbiasa pamit dengan orang tua, sudah sarapan pagi ke sekolah. Jadi sebelum belajar coba kamu tengok kiri dan kanan kamu dulu. Ada nggak sampah yang berserakan? Kalau ada tolong ambil dulu. Dah, siap belajar? Iya, alhamdulillah kita sudah bersemangat. Anak didik ibu sudah bersemangat. Tempat kelas kita sudah bersih. Mari kita belajar dengan bersama. Alhamdulillah. Pada minggu yang lalu, siapa yang masih ingat dengan anak ibu pelajaran kita? Kemarin kita belajar tentang beriman kepada Allah melalui Asmaul Husna. Masih ingat ibu? Iya, apa Asmaul Husna kita kemarin? Al-Hayyu, Al-Qayyum, Al-Mu'min, dan Ahad. Iya, bagus. Anak ibu masih ingat ya? Pada hari ini anak-anak ibu, kita mempelajari pembelajaran kedua, beriman kepada kitab Allah. Siapa anak ibu yang berani? Ayo ke depan membaca rukun iman. Iya, bagus Handika. Bacakan rukun iman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rukun iman ada 6 macam. Anak-anak ibu telah berani ke depan membacakan rukun iman dengan semangat. Berarti yang menjadi topik pelajaran kita pada hari ini adalah beriman kepada kitab Allah. Rukun iman keberapa tadi? Ketiga. Rukun iman ketiga, percaya dan yakin kepada kitab Allah. Setelah materi ibu sajikan kepada kamu, yang menjadi tujuan pelajaran kita pada hari ini adalah ibu harapkan kepada kamu dapat menjelaskan arti beriman kepada kitab Allah. Yang kedua, kamu dapat mengurutkan nama-nama kitab Allah dan rasul pembawa kitab Allah tersebut. Iya, nanti dengan kamu berdiskusi, kamu bisa menjelaskan, mencontohkan sikap-sikap terpuji yang terdapat di dalam kitab Allah dalam kehidupan sehari-hari. Beriman kepada Allah, kitab Allah ini termasuk rukun iman yang ketiga. Mau anak ibu menjadi orang yang beriman? Iya, mau. Kalau kita beriman, kita akan masuk nanti? Akan masuk surga. Jadi beriman kepada kitab Allah sangatlah penting. Beriman kepada kitab Allah merupakan wujud kita yakin kepada Allah dengan mengamalkan ajaran terpuji pada kitab Allah. Itu pentingnya kita belajar pada hari ini. Mau kamu belajar dengan ibu? Mau. Semangat? Semangat. Kita telah tahu betapa penting
silakan sebelum ibu masuk materi, kamu amati dulu gambar yang ibu ada di depan. Bisa kamu lihat gambar ibu? Iya, coba Fatir Safli, gambar apa yang ada pada gambar di atas, gambar pertama? Gambar orang mengaji. Apa lagi Sahrul? Apa yang bisa menceritakan ketiga gambar ibu? Chelsea? Gambar pertama, Pak Ustadz sedang mengajarkan anak-anak mengaji. Bagus. Gambar kedua, orang yang sedang memperlihatkan Al-Quran. Hebat. Gambar ketiga, orang yang sedang menghafal Menghafal? ayat-ayat. Bagus sekali, Chelsea sudah berani mengungkapkan pikirannya tentang mengamati gambar yang ibu sajikan. Itu semua betul. Dari ketiga gambar ibu di depan, apa yang mereka baca? Ayat Al-Quran. Termasuk kitab Allah kah Al-Quran itu? Ya, termasuk kitab Allah. Apa hanya Al-Quran satu-satunya kitab Allah? Tidak. Mau tahu kamu kitab Allah yang lainnya lagi? Iya. Ayo kita perhatikan materi ibu di depan ini. Jadi kalau kamu mau mengetahui pengertian iman kepada Allah, coba dengarkan penjelasan ibu berikut ini. Iman kepada kitab Allah artinya percaya dan yakin dengan sepenuh hati bahwa Allah telah menurunkan kitab-kitabnya kepada Nabi dan Rasulnya. Di kitab tersebut disampaikan kepada umat manusia untuk sebagai pedoman hidup menuju bahagia dan dunia dan akhirat. Iya, jadi ayo kita beriman kepada kitab Allah. Setelah tadi kita mengetahui pengertian iman kepada kitab Allah, sekarang kamu tentu bertanya kepada ibu, apapun itu bu kandungan yang terdapat dalam kitab Allah tersebut. Selain Al-Quran, Allah telah menurunkan jauh sebelumnya 3 kitab sebelumnya. Apa itu? Taurat, Zabur, Injil. Iya, Taurat, Zabur, dan Injil. Kitab Allah yang pertama adalah kitab Taurat. Kitab Taurat ini adalah diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam pada abad ke-12 sebelum Masehi. Di mana diterima oleh Nabi Musa? Di Gunung Sinai atau disebut juga dengan Jabal Musa. Bagus, dengan Jabal Musa. Itulah gambar Gunung Sinai yang ada di depan. Dapat kamu lihat? Di dalam kitab Taurat tersebut terdapat ajaran-ajaran terpuji, yaitu hukum atau syariat. Ditujukan kepada siapa kitab Taurat ini, nak? Nabi Musa. Kaum Bani Israel. Kaum Bani Israel. Yang kedua, apa tadi? Zabur. Baiklah, coba kamu perhatikan ke depan. Kitab Zabur adalah kitab Allah yang kedua. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Diturunkan di abad ke-10 sebelum Masehi di daerah Yerusalem. Apa isinya kitab Zabur tersebut? Berupa zikir dan pengajaran dan hikmah. Ya, sudah berapa kitab Allah kita tahu tadi? 2. Iya, bagus. Kitab Allah yang ketiga adalah kitab Injil. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam adalah diutus untuk kaum Nasrani. Kitab Injil itu berisi tentang adalah tentang memperkuat ajaran-ajaran kitab-kitab sebelumnya. Apa tadi kitab sebelumnya? Taurat. Iya, kitab Injil membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Sudah berapa nanti kita Injil pelajari? 3. Coba sebutkan Ozil. Taurat. Bagus. Sarul. Zabur. Fatir. Bagus. Baik, kitab Allah yang terakhir yang paling sempurna adalah Al-Quran. Coba kamu perhatikan gambar ibu di atas dulu. Apa-apa kira-kira yang berhubungan dengan Al-Quran itu? Nampak lihat? Bagus, Ika. Gua Hira. Ada apa dengan Gua Hira? Saya bisa Nijil Madani. Tempat Nabi Muhammad menerima wahyu. Hebat sekali. Tempat Nabi Muhammad menerima wahyu pertama. Surat apa, nak? Al-Alaq 1-5. Iya, surat Al-Alaq 1-5. Jadi, Al-Quran adalah
melalui perantara malaikat Jibril. Jadi Al-Quran adalah kitab Allah yang paling sempurna. Jadi anak-anak ibu, kitab Al-Quran adalah kitab yang paling sempurna diturunkan kepada Nabi Muhammad yang berisi tentang ajaran-ajaran yang sangat terpuji sekali. Al-Quran merupakan pedoman hidup umat muslim. Jadi dalam Al-Quran kita harus beriman melaksanakan perintah-perintah Allah. Jadi anak-anak ibu mau baca Al-Quran? Iya, membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran sebagai pedoman hidup kita dalam kehidupan. Baiklah anak-anak ibu, udah berapa kitab Allah tadi? 4. Kitab Taurat diturunkan kepada Musa. Iya. Zabur. Injil. Isa. Al-Quran. Bagus, hebat. Alhamdulillah, materi ibu pada hari ini telah selesai. Nanti tugas kamu lagi setelah ini, kamu akan ibu bagi tadi diskusi. Ya, untuk lebih semangat dari kita, mari bersama-sama dulu kita tempo anak soleh. 1. Aku anak soleh, rajin sholat, la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Allah. Bagus. Kembali bersemangat kita. Tugas kamu adalah, ini. Dapat kamu lihat? Tadi telah ibu bagi kamu berkelompok. Apa langkah kamu ke depannya lagi? Yang pertama, kamu perhatikan gambar yang ada di depan. Ini nampak gambar di awal? Awak cari tuan gambar yang nampak. Boleh kamu bertanya sama berdiskusi dengan teman kamu dengan saling menghargai, saling kerjasama. Boleh lihat buku, ya. Kemudian setelah kamu nanti mendapatkan hasil diskusi kamu nanti akan mempresentasikan ke depan, membacakan hasil diskusi kamu. Ya, kamu menggunakan gambar kedua untuk kelompok kedua. Masing-masing kelompok mempunyai 2 buah gila. Kita kembali bersemangat untuk mempresentasikan hasil diskusi kita. Kita persilakan kepada anak ibu kelompok 1 mempresentasikan hasil diskusinya ke depan. Saya akan membacakan hasil diskusi kelompok 1. Ajaran terpuji kepada Sang Pencipta. 1. Salat 5 waktu sehari semalam. 2. Berdoa kepada Allah untuk selamat dunia dan akhirat. 3. Puasa pada bulan Ramadan dan melaksanakan puasa sunnah. 4. Mengaji serta menghafal ayat-ayat Al-Quran. 5. Berzikir sesudah sholat. 6. Membaca bismillah sebelum melakukan sesuatu. Hebat sekali, bagus dalam kehidupan sehari-hari kita ya. Lanjut. Sholat tarawih saat bulan Ramadan. Hebat sekali, bagus. 8. Bersyukur atas nikmat yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hebat, bagus. 100. Dan tidak menyekutukan Allah. Bagus sekali, pakai untuk yang satu. Ya, tunggu dulu. Sebelum ke tempat, tadi pada tujuan pembelajaran kita dikatakan kita harus bisa mengaitkan ajaran terpuji kitab Allah ini dalam kehidupan sehari-hari. Sangat bagus sekali kelompok 1 sudah mengaitkan contoh-contoh ajaran terpuji seperti tadi berzikir sesudah sholat. Itu kita sikap terpuji kepada siapa itu? Allah. Kepada Allah. Bagus, silakan kelompok 2 duduk kembali. Lanjut, semangat kelompok 2. Hasil diskusinya bersama teman-temannya berarti anak ibu sudah paham dengan materi ibu ini. Dan alhamdulillah diskusi kita telah selesai. Anak ibu sudah berani tampil ke depan, sudah bisa mengungkapkan hasil pikirannya, hasil diskusinya bersama. Untuk lebih pahamnya kamu, tadi telah ibu berikan materi kepada kamu adalah materi tentang pengertian iman kepada Allah, macam-macam kitab Allah. Kemudian tadi adalah mengaitkan contoh sikap perilaku ajaran terpuji dalam kehidupan sehari-hari. Jadi untuk lebih pahamnya kamu dengan pelajaran ibu pada hari ini, mari simak video ibu tentang kitab Allah berikut. Alhamdulillah
Kamu perhatikan ke depan video ibu ini. Silakan kamu simak untuk menambah pemahaman kamu tentang beriman kepada kitab Allah. Ya, silakan kamu perhatikan video. Baiklah anak ibu, setelah kita menonton video tadi tentang Nabi Daud alaihissalam adalah salah seorang nabi yang diberi Allah kitab Zabur. Alhamdulillah kita tibalah saatnya kita untuk menyimpulkan pelajaran. Coba Ananda Dika, anak ibu, tadi ada 3 tujuan pembelajaran kita. Yang pertama adalah mengartikan pengertian iman kepada Allah yang disimpulkan oleh Zaskia. Mengapa kita harus beriman kepada Allah? Karena Allah itu telah menghadapkan kitab sucinya kepada Rasulnya untuk menyampaikan Pada kaum manusia untuk pedoman. hidup dunia dan akhirat. Bagus. Iman kepada Allah, kitab Allah artinya adalah yakin dan percaya sepenuh hati bahwa Allah telah menurunkan kitabnya kepada Rasulnya sebagai pedoman hidup dunia bahagia, dunia dan akhirat. 2 Rika, sebutkan kitab-kitab Allah dan urutannya, nabi pembawanya. 1. Taurat diturunkan kepada Nabi Musa. Bagus. 2. Zabur diturunkan kepada Nabi Daud. Bagus. 3. Injil diturunkan kepada Nabi Isa. Bagus, hebat. 4. Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad. Iya, bagus sekali. Tepuk tangan untuk Dika. Ya, yang ketiga mengaitkan ajaran terpuji dalam kitab Allah dalam kehidupan sehari-hari. Coba kalian Bu Chelsea simpulkan. Seperti sholat 5 waktu sehari semalam. Ajaran terpuji kepada 2, ajaran terpuji kepada semua manusia. Santai dalam bersama. Bagus. Akhlak terpuji kepada lingkungan hewan dan tumbuhan. Simpulkan. Memberi makan hewan. Bagus. Menyiram tanaman. Hebat. Membersihkan lingkungan. Bagus, tepuk tangan. Hebat dari semuanya ya. Kita telah simpulkan pelajaran kita pada hari ini. Alhamdulillah kamu sudah semangat, sudah konsentrasi, kemudian kamu saling menghargai, saling menguasai materi ibu. Ucapkan terima kasih. Semoga pelajaran kita ini bermanfaat bagi kehidupan kita. Kemudian lagi untuk lebih menguji pemahaman kamu, silakan kamu kerjakan latihan yang ibu berikan ini. Silakan kamu buat di rumah ya. Bisa? Ya, kita kumpul minggu depan. Kemudian untuk pelajaran berikutnya materi kita adalah tentang beriman kepada kitab Allah juga, tapi KD-nya adalah hikmah beriman kepada kitab Allah dan nama-nama lain Al-Qur'an. Ya, untuk mengakhiri pelajaran kita pada hari ini, mari kita berdoa dulu. Alhamdulillah.